nggak perlu disebut lah ya. Cuma Ya cukup emang hidup lah ya, cukup buat hidup lah ya sehari-hari gitu ya. cukup banget sih, cuy. Cukup banget ya, bagus. Soalnya kalau kerja di Taiwan emang gila sih. Apanya yang gila? Ininya, Oh ininya ya. Oh, Iya. duitnya coy. Mungkin karena lu bandingin sama mata uangnya Indonesia mungkin. Mungkin ya, karena tapi emang gila sih coy. Gue sehari ini ya, pokoknya 5 jam deh ngomong 5 jam. 5 jam itu udah bisa dapetin 500.000. Kerja 5 jam 500.000. Kira-kira ya, kurang lebih. Oke, kalau sehari lu misalnya hidup normal dari beli makan, beli minum segala macam, naik transport segala macam, 500.000 itu udah lebih dari cukup atau enggak? Tergantung cara iritnya kalau kira-kira sih. kalau dolar sana kira-kira normalnya Cukup sih, ada soalnya segitu. Cukup. menurut gue kayak di sini semuanya tuh pengeluarannya mirip-mirip kayak di Indonesia sih. Menurut gue ya, kayak gue makan, Biayanya. iya gue makan minimal kayak goban, Goban. kayak paling bahkan Sekali ada yang makan. 20 ribuan, 30 ribuan gitu. Oke, Kayak gue tergantung kak. Oh, standar banget ya. sekali makan. Iya sekali- makanya gue bilang di sini tuh enaknya tuh dapet duit gampang, keluar duit mirip-mirip kayak di Jakarta. Oh, Oh, udah iya. gua OTW aja ke sana. Ya udah ayo. Sini Ayo. nih, gue udah di ruang angkasa nih. Tinggal gue jemput tuh, set, ya guys. Jemputin By yang the way, garing hebat. By the way, kita udah kenal berapa tahun ya? Berapa tahun? Dari SMA 1 sih ya. Kan gue mulai YouTube SMA 1. SMA 1 tuh guys, gila guys. Sekarang kita semester 6. Iya. Berapa tuh? Berapa tahun? 4 tahun ada kali ya? 5 sampai ke 6 lah. 6. Kayak 5 deh, 5 deh. 6 gak nyampe. 4 ke 5 deh, 4 ke 5. Kita Ya. udah tahun ketiga coy ini. Apanya? Oh, Kita udah ada tahun lah. ketiga. 5 tahun, 6 tahun ada. 5 tahunan, 6 kayaknya belum ya. 5 Ya, tahun ya. 4 sampai 5 lah. Gue mau ngomong, kuliah lu gimana? Lu pada beda kuliah sama SMA nih, ada bedanya nggak? Kayak teman-teman. Tetap sama sih, nggak punya temen gua. Gitu lah, lu kan tahu kan. Bohong, Ferdian bohong lah. Waduh. Punya temen tapi simpenannya udah banyak. Itu di Waduh. sama friends on YouTube. Berarti ada temen. Iya bener. Sama friends. Maksud gua, aduh ya udah. Di sini kagak ada coy, ya paling 1-2 lah. Iya kan, tapi bisa diajak kerja sama kan? Bisa. Iya kan, keren. Nadanya sangat tidak memungkinkan. Bisa. Cuma agak susah aja karena tinggalnya dari kota yang jauh kan. Terus kayak ya punya kesibukan masing-masing juga, jadi atur waktunya susah gitu. Oh, kalau lu gimana Kev? Desain? Apanya? Oh iya, desain interior bagi kalian yang udah pernah nonton nih video Bio Production nih, si Kevin ini masuk ke desain interior, bener gak Kev? Satu betul. anak film, Iya, satu anak. anak desain. Gila beda semua men. Nah iya makanya nih. Gua doang nih yang paling cupu ya. Enggak lah. Enggak ada yang Sama cukup, lah, nggak ada yang sama cukup. lah. Semua major mah sama. Kalau lu Kev, belajarnya apa aja Yes. nih? Yang lu Wah. dapet di kuliah nih? Ya beda lah ya. Kalau mungkin sebelum gue masuk kuliah, mungkin mikir desain tuh kayak dekorasi ya. Kalau mungkin kita bikin interior desain kan kayak dekorasi gitu ya. Iya. Tau-taunya pas masuk beda banget men. Udah kayak arsitek asli. Oh, Jadi jadi lu bikin Jadi- denah gitu? Bikin apa? iya Kayak layout. 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 Iya, bener. Denah, maket, ya itu pasti bikin karena itu salah satu bahan buat lu presentasi. Sekaligus juga biar lu tahu, oh ruangan gue kalau misalnya ukuran sekian itu jatuhnya gimana sih gitu loh. Nah itu bisa jadi satu alternatif juga. Nah kalau desain sebenarnya kayak ya kalau penonton nih kalau kalian yang pengen ambil desain, saran gua Nih. mendingan lu Saran nih dari Kevin. Oke. Ya. Ayo Kev. mendingan lu nggak bisa tapi lu mau belajar tapi lu suka pengen cari tahu daripada lu bisa tapi lu bener-bener kayak ya udah ogah-ogahan aja belajarnya. Nah, benar. Bener. Jadi- mending lu bener-bener mau dalemin banget gitu loh, karena jujur banyak teman gue yang bisa tapi ujung-ujungnya mundur semua gitu. Oke, jadi kesimpulannya mending nggak bisa tapi mau belajar daripada Yes, betul. tapi nggak mau belajar lebih gitu kan? Iya betul. Oh, Daripada lu bisa tapi nggak mau belajar lebih. parah ya Ferdian. Apa nih promosi mulu nih?
kalau menurut lu nih, kalau lu bisa milih nih, SMA atau kuliah, temennya lebih asik mana? Meskipun sama-sama mungkin nggak asik bagi Ferdian gara-gara dia Nggak asik. kan. Enggak, gue nggak bilang nggak asik loh ya. Oh, lu gak punya temen gitu. Nggak asik. Enggak, Ferdian ntar, dulu deh, Ferdian kasih dulu. Kevin dulu, ntar gue koreksi kata-kata. Oh ya udah, oke. Kevin dulu deh. Enakan mana kan? Man, kalau temen ya SMA lah, nggak usah ditanya. Kenapa? Wih, Nando, Lebih kan ada apa ya? Nando coy. Lebih apa ya? Kayak lu kan rumah dekat, ya. Sekolah juga dekat. Ya rumah kita sekitar sana, paling jauh berapa kilo sih dari setiap rumah kita gitu loh. Dan ya kita juga sering ketemu gitu. Ya juga lebih asik juga sih gitu. Lebih seru. Kalau kuliah kan udah serius semua. Ya sebecanda-becanda lu, semain-main lu seberapa itu sih gitu loh. Tapi ibaratnya kuliah kan sebenarnya kan kayak kita ada teman belajar yang sama passionnya sama kayak kita kan. Enggak That's juga just sih ya. expectation, bro. Tergantung Bro. orang. Ada yang ogah-ogahan sih, ada yang males-malesan sih. Jadi ya kita mau belajar bareng juga susah loh. Nggak kayak yang kita pikir sih. Oh, kayak nggak komit gitu ya? Yang Ada yang banyak banget yang kayak gitu, jujur aja. kalau Masuk lu kan, desain ada yang kayak gaya-gayaan sih sebenarnya kalau menurut gua. oh kayak ada gaya-gayaan cuma, gua masuk desainnya Mau biar dikenalnya desain aja. gua anak desain. Iya, padahal begitu masuk mundur juga ujung-ujungnya, nggak kuat. Kalau lu gimana, Fer? Nggak, gue koreksi dulu ya. Sebenarnya gini loh, gini. Oke, gimana? Maksud gue tadi nggak ada temen itu tuh kayak nggak ada yang di sini tuh nggak ada yang bener-bener gini banget gitu loh. Maksudnya Karena gini, memang nggak ada klub banget. maksudnya iya, karena kan emang perbedaan kultur juga kan. Menurut gue sih gitu sih, kayak udah gue ngomongin juga di dalam video gue sih ini. Kayak baru Gak apa-apa. kayak jadi Dari contohnya sebelum nih nonton. contohnya kita kalau misalnya di Indo gitu kayak biasa banget kayak ya udah kali ini gue bayarin aja gitu, terus misalnya besok lu bayarin gue gitu, kayak gitu tuh udah kayak udah nggak hitung-hitungan lah, kayak mostly pertemanan gitu di Indonesia. Terus juga kayak misalnya kayak bisa inisiatif buat gimana ya ngomongnya ya, kayak lu misalnya ke Alfamart gitu, terus tiba-tiba lu bisa bawain nih teh botol buat lu contohnya gitu. Anjir, gue udah sebut 2 merek. Nggak apa-apa lah ya, masih YouTuber kecil juga gitu. Iya, gak apa-apa. Ya terus Ya intinya gitu, kayak bisa benar-benar berasa kayak bro banget lah gitu. Menurut gue gitu sih, kayak di sini tuh agak kurang, karena menurut gue orang-orang sini cukup individual ya, kayak lebih mandiri, lebih apa-apa tuh ya gua gitu. Bukan berarti buruk ya, karena memang sikap orang kan beda-beda kan, kayak tergantung kultur. Oh iya, Fer, gue mau nanya nih, kan di Taiwan kan banyak perkumpulan yang pelajar Indonesia kan sebenarnya. Kenapa lu nggak berteman dengan orang Indonesia aja gitu? Atau gabung Tinggal di gitu, Taiwan. Oke, karena gini, gue orangnya tuh susah bersosialisasi cuy. Jadi gue tuh kayak jarang banget untuk bisa kayak gue mau join dong gitu. Nggak mungkin itu tuh nggak mungkin lihat gue kayak gitu. Nggak mungkin misalnya gue sekelas sama lu nih, terus gue nggak kenal lu ya, terus lo sama Kevin lagi ngobrol berdua gitu, gue nggak mungkin nyamperin lu berdua terus gue kayak, woi bro, woi siapa nama lu? Nggak mungkin, gue nggak mungkin kayak gitu. Jadi gue tuh gue sebenarnya udah berusaha sosial sedikit sih, kayak kemarin ada acara-acara kayak pertemuan yang demen-demen Instagram gitu, gue udah ikut-ikut, cuma tetap aja kayak nyari yang cocok tuh susah. Kayak beberapa temen gue yang di vlog gue itu tuh beberapa ketemu di situ juga, tapi kayak memang gue tuh susah banget buat cocok sama orang. Jadi sebenarnya aku juga nggak tahu sih sebenarnya ini emang karena beda kultur atau emang karena guanya. Karena gue pas di Indonesia juga emang susah juga. Kayak temen gue siapa? Lu bisa hitung pakai jari. Iya benar. Mereka doang yang lo tahu. Sebenarnya kemarin tuh gue udah mau pulang kayak bulan winter apa? ini. Oh winter. Januari ke Februari. Nah kayak kemarin gitu, kayak tahun lalu. Cuma waktu itu tabungan gue tuh benar-benar nol coy. Apaan? Nggak nol. Beli iPhone 11 guys, beli iPhone 11 tuh, lihat tabungan nol. Nggak, gini. Nih tabungan nih. Oke, tabungan gue itu tuh bisa dibilang setengah dari iPhone 11. Oke lah, nih ya gue sebut harga aja. iPhone 11 kan 40.000 nih, 40.000 nanti, ya kan? Pulang ke Indo itu, pulang pergi itu 10.000. 10.000 itu tuh sekitar 5 juta lah. Nah, lu 5 juta di Indo habis pasti kan? Logikanya. Iya. Habis. Ya tergantung sih. Habis pasti coy. Gue kemarin aja balik Indo itu
yang pas syuting segala macam itu lumayan coy, kayak segitu habis. Ya apalagi kan gue vlog kan sekarang, pasti gue kalau misalnya balik Jakarta gue mau nge-vlog apa, kuliner, jalan-jalan, travel segala macam, pasti itu habisnya banyak banget. Makanya gue mikir kalau misalnya gue bener-bener balik Indo itu pasti habis duit gue langsung. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya gue kerja gue bisa dapat 20, kalau gue balik gue habis 20. Iya, akhirnya gue kerja juga, gue pilih kerja, ya duit gue jadi 2 kali lipat kan. Nah, terus tambah duit angpau, jadi ya udah. Karena HP gue rusak juga kan, ya udah gitu. Oh, jadi lu memilih iPhone 11 daripada pulang ke Jakarta. Enggak gitu juga. Wah, lu memutar-mutar ini namanya. Enggak juga. Karena enggak, gue pas beli ini juga enggak pas habis. Jadi gue tuh ada simpanan lagi gitu. Jadi gue orangnya tuh udah lumayan ada plan gitu cuy kalau soal duit. Jadi kayak misalnya gue tuh nggak mau duit gue 40.000 semua habis buat sesuatu yang gue mau. Bener. Jadi at least gue ada persenan yang untuk gue bertahan hidup coy. Jadi ada porsi kebutuhan sama keinginan lah ya istilahnya ya. Yoi. Bener. Karena semua juga ditahan coy. Kayak gue misalnya kayak gini lah, gue mau syuting kemarin itu gue syuting yang bagi-bagi Starbucks. Iya bener tuh. Gimana tuh? Itu gue hitunglah habis gue sekitar 500.000. 500.000. Itu nggak seakan-akan nggak semena-mena gue gaji gue 500.000 nih, terus gue bisa semuanya gue pakai, nggak gitu coy. Jadi gue kerja 2 tempat waktu itu. Yang satu di kantin sekolah kayak cuma 1 jam, tapi dikasih makanan gratis. Oh, jadi gue mengoptimalkan. Jadi misalnya gue makan siangnya itu gratis, jadi ya gue nggak usah keluar duit buat makan siang. Makan malam biasa gue makan es, gue tahan-tahanin. Makan malam makan es. Iya. Esnya kan esnya ada cincau-cincau gitu kan. Jadi gue makan gratis dua-duanya coy kadang-kadang. Sampai enak banget baru gue beli yang lain. Serius? Itu bukan serius, bukan karena ya gimana ya? Karena ya bisa dibilang hidup gue agak susah sih di sini sebenarnya. Jadi belum tentu kalau keluar negeri itu tuh jadi enak coy, nggak juga. Makanya gue juga belajar juga sih kayak manage uang dan selama gue bisa nggak boros ya itu yang gue lakuin. Nah duitnya ya buat bikin konten. Oke. Kan gue nonton video lu nih Fer, anjay. Ferdian. Saya tahu. Kan gue nonton video lu nih. Katanya lu kan juga tinggal sama orang tua. Tapi kenapa orang tua lu nggak modalin lu seperti uang makan dan lain-lain? Karena gue minta nyokap gue buat biayain kuliah gue doang. Oh, jadi lu makan? Karena kayak waktu itu sendiri sih, tapi sekarang udah mulai dikasih jajan dikit. Gimana ya? Karena kan gue udah nyari duit juga kan, jadi sebenarnya gini loh bedanya. Menurut gue ya bedanya mahasiswa di Taiwan sama di Indonesia. Itu mahasiswa di Taiwan itu bisa nabung. Tapi kalau menurut gue mahasiswa Indonesia itu nggak bisa survive sendiri. Menurut gue ya. Karena logiknya gini deh. Lo part time berapa misalnya? Gue pernah nanya sih kalau barista lah ya. Ya. Barista lah ya. Ya kira-kira 1 jutaan lah. 1 juta itu berapa? 2 juta. 1 jutaan sampai 2 juta lah kalau hoki-hoki sebulan. Sebulan. Nah, lu hitung aja sehari kita makan berapa cuy? Pasti 50.000. 50.000 lah. Iya. 50.000 kali 30. 1.500.000. 1.500.000. Ya udah, itu lebih kan dari gaji kan biasanya. Itu mentok-mentok lah kayak lu susah lah coy gitu. Ya nggak sih? Tapi ya kan tadi gini. Balik lagi ke lu yang ngomong, Fer. Lu kan dapat 5 jam 500. Iya. 500 kali berapa nih? Taiwan berapa sih? Gua sebut duit aja ya. Ya. Gua bukan mau mamer sih sebenarnya. Kita buka-bukaan aja. Bentar, kalkulator gimana coy? Oke. Jadi gua seminggu itu biasanya gua kerja 15 jam. 15 jam kali 4. Kan 60 jam. 60. 4 itu apa? 4 hari. 4 minggu. Nah, jadi gue bisa dapat paling kecil gue dapat 4 juta lah.
paling kecil 4 juta, makan sehari 50.000 ya cukup lah berarti lah. Iya, makanya gue bilang kalau misalnya itu yang membedakan sebenarnya, bukannya gue bilang kuliah di Indonesia lebih nggak bagus ya, cuma menurut gue yang udah kuliah di luar negeri kayak gue nih, lo harus suka banget sama namanya bahasanya, baru namanya lo bener-bener belajar. Ini tips gue nih yang buat yang mau keluar negeri ya, jangan karena kayak Gimana tipsnya? oh keren nih anjir luar negeri gitu, misalnya lo mau kuliah di Jerman, keren lo dapet kesempatan, tapi lo nggak suka bahasanya, mending jangan coy, sumpah. Karena lu ya sebenarnya boleh-boleh aja sih, cuma agak ada bakal susah. Kayak gue sebenarnya nggak terlalu suka sama Mandarin coy. Ini juga kayak nekat-nekatan, seperti yang gue pernah cerita di YouTube itu juga kayak gue nekat-nekatan. Ya udah akhirnya, tapi gue tuh karena gue nggak suka bahasanya, gue nggak mungkin menggunakan waktu ekstra gue untuk belajar bahasanya dong. Kayak yang penting gue bisa ngomong lah. Nah itu yang bakal susah nanti di pelajaran coy. Jadi di pelajaran lu nggak bakal ngerti apa-apa. Karena bahasa itu beda, bahasa sehari-hari sama bahasa advertising nih. Itu beda banget, ibaratnya kayak kamera, lensa, Zeiss bahasa Mandarinnya apa gitu. Jadi itu nggak mungkin cuma sekedar ni hao ma doang kan. Enggak gitu kan. Itu susah. Jadi kalau misalnya lu nggak bener-bener suka sama itu major dan nggak suka sama apa namanya bahasanya, itu bakal susah. Nah gue dua-duanya sebenarnya nggak suka coy. Susah gitu. Makanya gue bilang kayak kalau misalnya lo mau keluar negeri itu lo harus benar-benar suka sama bahasanya dan lo suka sama majornya itu. Karena kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya lo ada kesempatan kayak beasiswa ya, ambil beasiswa di Jerman, siapa yang nggak mau, gila. Iya, beasiswa bener. Di negara-negara yang bagus banget, kenapa nggak mau gitu kan. Cuma satu, antara lo nggak bakal belajar apa-apa kalau dari segi pelajaran ya, tapi kalau dari segi kehidupan lo belajar banyak coy. Karena di sini lo belajar nata uang sendiri. Karena kita yang kuliah di luar negeri ini, yang udah bisa kerja ya, yang bisa part time terutama, itu tuh dikasih kesempatan untuk belajar menata uang duluan. Karena menurut gue orang yang kuliah sebenarnya banyak juga yang nggak kerja coy. Tapi menurut gue why not gitu, walaupun lu berduit, walaupun lu enggak, lu dapat pengalaman duluan sebelum lu bener-bener masuk ke dunia kerja coy. Bener. Kayak gue, bener jadi kan? Lu belajar dari pengalaman dulu, baru lu bisa terjun ke dunia luar yang lebih ganas dari itu gitu kan. Betul. Jadi kayak part time itu tuh cuy sebenarnya nggak ada apa-apanya coy. Kayak gini, tanggung jawab lu sebagai part timer itu tidak lebih besar dari full timer. Benar. Karena lu masih part time itu sebenarnya ngomong kasar tuh gampang cari kerja, tapi kalau lu jadi full timer itu susah men. Karena apalagi full timer di kantor itu biasanya ada kayak kontrak-kontrak gitu kan. Iya. Menurut gue tuh keluar negeri itu, kalau misalnya kuliah di luar negeri itu, yang pasti kita dapetin itu kayak pelajaran hidup lebih kita pasti dapetin. Mungkin secara otak, mungkin gue lebih maju. Tapi kalau misalnya secara pendewasaan, kayak pendewasaan diri, gue nggak lebih maju sih. Karena gue belum banyak. Coy. Menurut gue sih memang yang paling penting tuh pengalaman yang kayak lu tadi bilang sih. Jujur aja, kita punya sistem kurikulum Indo itu kayak ibarat gini, lu habis lulus, lu selama lu kuliah, lu tuh cuma belajar berenang di kolam renang. Tapi kalau setelah lu kuliah, setelah lu lulus, itu berarti lu dilepas ke laut. Nah, lu nggak tahu tuh, wah, tau-taunya di laut tuh segitu ribet gitu. Nah, itu yang jeleknya di sana. Jadi nggak seimbang gitu loh. Nah, justru dengan adanya lu culture shock begini yang benar-benar baru untuk lu jadi belajar, Fer. Tentang ya memang belajar. Tapi gue nggak belajar secara education gitu nggak sih? Ngerti nggak sih? Kayak gue nggak belajar secara education. Yeah. Gue nggak belajar tentang advertising ini. Yeah. Jadi itu bisa didalamin sih menurut gue. Iya, itu bisa didalamin. Yang mahal itu pengalaman lu ini yang sekarang sementara. Karena kalau misalnya di Indo, cuy, lu bisa bergaul sama lain. Kayak misalnya Nando dia kuliah film, lu gampang bergaul karena sesama Indo kan. Iya. Terus bisa ngajak bikin film gitu-gitu. Karena ya seperti pengalaman gue aja, teman-teman gue, tim gue kan orang Indo semua kan, dan itu kayak gue udah mengalami kalau misalnya untuk sama orang luar tuh agak susah, karena mereka juga mungkin agak males ya ngomong sama gue karena bahasa gue agak nggak bagus, maksudnya bahasa Mandarin gue nggak bagus, jadi mereka juga susah. Misal lo temenan sama orang, ya misalnya lo negara X lah ya, okay. Terus
X ini tuh nggak bisa Inggris. Tapi dia bisa bahasa Indonesia cuma dikit-dikit. Nah, lu temenan sama dia susah banget. Karena kalau ada pilihan pasti lebih milih. Karena kayak contohnya ya, di kelas gue itu tuh yang ngomong kasarnya Hong Kong sama Hong Kong, Taiwan sama Taiwan, gitu. Jadi kelasnya orang Indo banyak. Nggak ada, cuma gua. Jadi gua nggak ada temen gitu. Kasarnya. Lu sama dosennya dong temenan. Waduh. Nggak, gua ada satu sebenarnya teman. Cuma dia kayak lama-lama juga capek, maksudnya bantuin gua mulu. Kan gua ibaratnya di carry kan. Ibaratnya kalau lu main lagi main Mobile tuh, gua di carry gitu coy. Gua cuma jadi support yang mati mulu gitu. Ibaratnya gitu coy. Berarti lu lebih di kuliah di Taiwan lebih ke pengalaman sih daripada Iya, menurut gua lebih ke pengalaman sih. hidup di Taiwan lebih ke pengalaman daripada kuliahnya dong. Iya. Kevin dulu dah. Rencana yang lu mau lakuin mungkin setelah lulus kuliah kali, atau mungkin merit gitu, ya, merit kali atau apa gitu kan. Buset. Punya pacar gitu kan. Sekalian ngomongin itu apa, kalau lu misalnya nih lu punya. Iya, gimana? Kalau misalnya punya. Kalian ngapain aja? Oke. Iya, dari tadi. Kalau misalnya punya ya, kalau punya sih mungkin ada beberapa kriteria ya untuk gue yang menurut gue bisa survive untuk kedepannya. Satu, bisa independen. Kriteria. Ya, coba. Satu, bisa independen. Independen maksudnya apa nih? Independen maksudnya nggak gampang bergantung lah, dikit-dikit bergantung terus gitu loh. Itu penting coy. Soalnya kayak gimana ya? Ya lu kedepannya memang apa ya? Harus saling melengkapi sih, nggak bisa kayak. Gila. Nggak bisa kayak. Gue udah menyiapkan nih jawaban untuk ini. Ustaz siap. Makanya harus ada alternatif gitu loh. Alternatif. Ya. Cadangan. Iya, harus ada cadangan dulu gitu loh. Terus rencana ke depan lu apa, Kev? Habis lulus ya? Ya mungkin kalau gue sih cari pengalaman dulu sih. Mungkin kerja sama orang dulu sih. Kerja sama orang dulu. Bener. Mungkin kerja sama orang, dapat nyari pengalaman. Ya, terus tapi sambil itu bikirin project lain gitu loh. Oh iya, ini Kevin punya project nih, clothing line sendiri ya, Kev? Lu bisa cerita. Benar. Gak apa-apa nih, promosi dah, gak apa-apa dah. Lu buka clothing line kan? Nih, coba lu ngomong dah. Sebenarnya udah buka sih sebenarnya dari tahun lalu ya, cuman sempat berhenti, terus sekarang lanjut lagi. Nah, jadi sebenarnya lebih ke arah streetwear gitu sih baju-baju gue sih. Oke. Nah, cuman yang kita main di sini main konsep sebenarnya. Jadi lebih ke arah main tema gitu ya. Siap. Kayak contoh, bentar, ini kok kayak masalah ya. Sebenarnya baju kita sih lebih main gini sih. Jadi anjir, gue kayak nonton YouTuber gitu. Jual cerita gitu. Sebenarnya konsepnya kita lebih ambil ke raising vibes. Oh, raising vibes. Raising vibes. Tapi yang raising yang kita ambil tuh vibes-nya doang sebenarnya. Jadi kayak contoh misalnya, gue mau ambil driver. Misalnya gue imajinasiin nih, contoh misalnya driver. Gila, keren juga. Misalnya driver ininya kalau gue imajinasiin gue jadi apa gitu. Misalnya, vibes balap yang gue bisa visualisasiin kayak apa sih gitu loh. Jadi bukan hanya ngebahas yang di dalam sirkuit, tapi di luar juga. Kayak contoh nih salah satu model baju gue yang ini. Ya. Nah ini sebenarnya inspirasinya tuh kayak seandainya kalau gue race gue bawa ke zaman dulu berapa ratus sampai ribuan jutaan tahun yang lalu tuh kira-kira apa sih yang mau gue visualisasiin gitu. Gila, filosofi. Itu sebenarnya. Berat banget, gue udah nggak ngerti anjir. Itu sebenarnya. Nah, makanya kan lu lihat kan di sini tuh kalau lu pada lihat ada kayak modelnya kayak para layang gitu. Sebenarnya ini diambil. Para layang kan sebenarnya zaman dulu nggak ada lah ya para layang, tapi iyalah gue ambil karena memang itu bisa dibuat dari bahan baku sekitar gitu loh. Instagramnya apa? Instagramnya apa nih? Instagram gue. Iya. Oke, Instagram gue namanya Firstnellingwear. Nah, oke. Nah ini. Firstnellingwear. Bisa dicek Firstnellingwear. Oke, cakep. Gila, destroy the fear, bro. Apa punya apa dulu, pacar dulu. Ya udah, boleh dah.
Kriteria Nah, gue Ini gue tunggu nih. perfection. Terus bersayap jadi malaikat gitu. Bersayap maksudnya gimana nih bersayap? Malaikat, jadi tipe gue tuh malaikat. Enggak lah. Pokoknya intinya itu gue tuh pengen punya cewek. Gue nggak bisa ngomong kriteria ya. Yang penting gue serak gitu. Yang penting menurut gue cantik ya cantik. Gitu. Nah ini baru subjektif, coy. Kalau gini tuh subjektif. Oh, kalau cantik subjektif. Oh iya. Subjektif. Oke. Tapi bener loh kayak teman-teman gue bilang si A misalnya cakep banget, menurut gue biasa aja. Jadi kayak tipe gue juga gue nggak tahu gitu. Pokoknya menurut gue cakep. Nah, habis itu tuh next. Yang paling pertama itu pasti sayang orang tua. Itu udah paling penting. Catat deh. Ini gue setuju banget. Itu paling penting. Karena gini coy, kalau lu nggak bisa sayang orang tua lu sendiri, lu nggak bisa sayang sama mertua lu nanti. Nah, Oke, next intinya gini. Ya seperti yang Kevin bilang tadi, saling melengkapi. Tapi definisi gua berbeda. Definisi gua tuh lebih kayak lu membuat gua berkembang, gua juga membuat lu berkembang. Jadi kita sama-sama berkembang. Iya, benar. Rencana ke depan nih, rencana. Makanya nih gua nggak dapet cewek karena susah gitu. Susah gitu ya, terlalu memilah gitu. Iya, terlalu memilah gitu. Karena cari yang near damn perfection itu ya. Aja. Itu susah gitu. Nih, akuin aja deh giliran kasarnya, giliran luarnya cakep, dalamnya nggak cocok, giliran dalamnya cocok, luarnya nggak cocok gitu lah. Kayak cari yang bener-bener cocok itu tuh 1 out of 10 gitu. Bener. Rencana ke depan ya, kalau ngomong soal masa depan, gue juga bingung sama masa depan gue. Karena main gue, kalau misalnya dibilang mimpi gue ya, bukannya gue klise, bukannya gue alay, bukannya gue apa. Mimpi gue tuh YouTuber coy. Oke, mimpi gue YouTuber. Ya? Gue udah dari 5 tahun men. Gue udah 5 tahun untuk bener-bener mimpi gue ini. Gue bukan kayak sekedar pengen. Gue pengen jadi YouTuber semenjak belum ada YouTuber lain coy. Dia belum naik-naik aja coy. Ya udah, dari sampai sekarang tuh bener-bener mimpi gue YouTuber gitu. Intinya tuh gue pengen bukan gue mikirin duit ya, tapi gue pengen bisa hidup dengan YouTube. Berarti YouTube sentris banget ya? Bisa dibilang sih, cuma makin kesini gue makin realis sih, karena sama seperti kayak gini nih, gue orangnya tuh nggak mau kerja sama orang coy, jujur aja, gue nggak mau kerja kantor. Jadi separah-parahnya gue ya, gue pengen buka usaha kecil-kecilan sendiri gitu. Jadi makanya gue agak bingung sebenarnya kayak kedepannya ini. Kalau misalnya nih karena kalau misalnya sebelum gue lulus, gue nggak ada tabungan, gue nggak bisa bangun usaha, kan? Ya. Jadi at least gue harus ada tabungan setelah gue lulus, biar gue bisa bangun. Nah, jadi ya hope gue sebenarnya YouTube jalan sebelum gue lulus, biar gue habis lulus bisa ngelakuin apa aja yang gue mau. Ya itu sih plan gue itu. Cuma kalau misalnya YouTube gue nggak jalan, tapi gue lagi nggak ada tabungan, mungkin gue harus paksa diri gue untuk stay di Taiwan dulu untuk kerja. Seenggaknya gue cari tabungan untuk bangun usaha. Paling ya buka kafe. Bangun usahanya di Indo atau di Taiwan pengennya? Di Indo. Kenapa? Karena lebih enak aja sih. Karena kan di Indo juga ada teman-teman gue kan. Kayak gue pengen ya. Promosinya kencang. Iya. Apa? Promosinya kencang. Bukan promosi kenceng, lebih kayak enak aja kalau do as a team. Kayak gue kan di Indo banyak yang teman-teman kan, bisa jadi partner kerja gitu-gitu. Lebih enak. Di Taiwan kayak cuma sendiri ngapain gitu. Lu punya banyak duit, kalau punya banyak duit dinikmati sendiri itu tuh nggak enak coy. Punya banyak duit itu tuh harus dinikmati bersama teman-teman tercinta. Sekali Anda. Mungkin kalau gue sih biasa, kalau teman menurut gue ya teman lah sama siapa aja. Tapi kalau bilang mau jadi sahabat ya, itu menurut gue. Iya, gue juga gitu sih. Gue juga gitu. Kita juga nggak bisa kayak nggak bisa temenan sama orang gitu, nggak bisa. Iya. Tetap harus gitu loh. Ini kayak kita butuh mereka suatu saat. Kayak Kevin sama gue nih, sekarang kan kayak ya udah Kevin. Gue udah sih musuh dia sekarang.
kesibukan dia Iya. sendiri kan, maksudnya kan ya udah. Gila memang. Heeh, ya kita udah gak bisa ngapa-ngapain kan jadinya. Oke, betul sih. Ya. Gua kasih moto hidup gua dah. Apa? Every problems is not there to hurt you but to make you stronger. Masalah yang ada itu tuh bukan untuk menyusahkan kalian teman-teman, tapi itu membuat kalian lebih kuat lagi. Jadi kalau ada masalah, nangis nggak apa-apa, marah nggak apa-apa, tapi itu akan berlalu gitu. Dan setelah itu berlalu, lo akan melihat ke belakang dan lo akan bilang, I did it. Oke, kalau gua gini, ketika lu ngelihat tempat itu jauh, kalau lu nggak jalan, lu nggak akan tahu kalau itu dekat. Wah, anjay. Oh iya, jadi itu. Thank you guys. Thank you udah nonton. Silakan subscribe Ferdian Tan. YouTube-nya nanti di gua kasih. Oh iya, follow Instagram juga si Kevin sama si Ferdiannya juga ya. Oke. Bye bye teman-teman. Thank you.